Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Agenda untuk besok Sabtu pagi. Mahasiswa kelompok 15 rencananya mengadakan sosialisasi ke sekolah dasar. Mas dan Mbak KKN akan bersosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelumnya mereka selalu membagi tugas di dalam posko. Semua anggota akan terbagi untuk saling kerjasama. Okta, lo sama Tama bikin susunan kegiatan, ujar Rido selaku ketua kelompok. Inggit, lo ke pasar ya, beli cemilan plus susu kotak. Rencananya mau kita bagiin pada anak-anak setelah kegiatan usai, ujar Rido lagi. Gue sendiri, tanyanya pada diri sendiri. Temenin deh, siapa yang cowok biar bantuin bawa motor, pinjam punya warga dekat, ujarnya menyarankan. Lainnya pada sibuk semua udah kebagian tugas, tinggal Inggit sama gua aja, ada motor Rahmat, nanti gua pinjem buat ke pasar. Lo nugas bungkusin kado, aman lah tinggal dikit, dibantuin Rena juga. Oke deh, Git, lo sama Dava beli susu kotak ke pasar, biar dapat harga yang lumayan miring, belinya di pasar grosiran. Inggit mengangguk paham, sebenarnya merasa enggan kalau cuma berdua sama Dava, tapi untuk kepentingan kelompok, ya sudahlah mengalah. Ayo Git, bonceng, seru Dava percaya diri. Pakai motor ini, tunjuknya pada motor setengah butut itu. Iya, emang kenapa? Aku sering pinjem kok, masih layak pakai. Sejak awal berangkat, hati Inggit mulai was-was. Semoga tidak ada gosip tentang dirinya, terlebih hanya berdua. Sepanjang menuju pasar, Inggit mengingat-ingat peta lokasi berdasarkan petunjuk Bu Lurah. Tidak ingin menjadi konyol dengan kata tersesat. Setelah melewati perjalanan dengan batuan aspal romplak, alias aspal rusak parah berlubang sana-sini, Inggit tiba di pasar. Aku tunggu di sini ya. Kamu cari yang mau dibeli, ujar Dava tidak mau masuk ke pasar. Kok gitu? Nanti yang bawa siapa? Kan berat, keluhnya merasa sebal. Kamu telepon aku kalau udah dapet barangnya. Aku tidak nyaman kalau harus muter-muter. Inggit mencebik kesal. Pria itu masih manja aja ternyata. Inggit terpaksa membayar kuli dengan merogoh kocek pribadi untuk sampai ke motor. Usai membeli barang yang diinginkan, keduanya langsung memutuskan pulang. Bawa motornya jangan kenceng-kenceng, Fah, nanti barangnya jatuh. Makanya pegangan, Git, susah amat. Dava menarik tangan perempuan itu hingga memeluk dirinya. Tentu saja Inggit tidak nyaman. Perempuan itu langsung melepaskan dan berganti mencengkram kaos pria itu tepat di pundaknya. Motornya kenapa, Fah? Kok berhenti? Tanya Inggit mulai gusar. Turun dulu, gua cek deh, perasaan tadi masih oke, bahan bakar juga. Mereka turun dari motor, suasana terik membuat gerah. Keduanya dibanjiri keringat. Ternyata motor mereka ngadat alias mogok. Mungkin busi atau apa, entahlah. Dava terlihat sibuk mengotak-atik. Mereka terjebak macet di jalan. Ya ampun, panas banget, masih lama nggak, Fah? Kamu berteduh dulu di bawah pohon yang rindang, gue benerin sebentar, ujarnya. Inggit mengiyakan. Sungguh hari tak terduga, saat jam genting melanda, tiba-tiba handphone Inggit berdering. Suaminya menelpon. Astaga, mati aku. Inggit masih menatap layar ponselnya dengan ragu. Gamang menerima panggilan itu. Lebih kepada takut suami posesifnya itu salah paham. Belakangan komunikasi yang kurang lancar saja membuat pria itu uring-uringan. Apa kabar kalau tahu hari ini ia terjebak macet dengan Dava? Inggit membiarkan panggilan itu begitu saja sampai panggilan itu berakhir. Fah, bisa nggak? Masih lama. Keluhnya merasa gusar. Belum bisa, kayaknya kita perlu bantuan deh. Telepon seseorang buat ngasih tahu kita. Kalau enggak bisa terdampar di sini sampai sore. Ya udah, tunggu apa lagi? Coba hubungi Tama, usul Inggit tenang. Ponsel aku nggak nemu sinyal. Boleh pinjam punya kamu nggak? Nih, cepetan, panas lagi. Keluhnya seraya berjalan pelan, berteduh di bawah pohon rindang pinggir jalan.
Dava hendak menghubungi Tama dengan ponsel Inggit ketika lebih dulu ada panggilan masuk dari Biru lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan Dava untuk mengangkatnya. "Halo sayang," sapa Biru begitu terhubung. Dava berdehem cukup keras untuk mengalihkan atensi pria di seberang sana. "Sorry, ini gue Dava," jawabnya enteng tanpa beban. Kok handphone istri gue ada sama lo? Inggit mana?" tanyanya mulai gegas. "Adalah, dia lagi jalan sama gue, tapi lo gak usah khawatir, Inggit aman dan terjaga di sini." Lo gak usah banyak ngomong ya, terjaga apanya? Kasih handphonenya ke Inggit." "Sorry bro, gue gak ada urusan sama lo. Sebaiknya lo mulai tahu diri deh, gue dan Inggit masih sama-sama saling mencintai." "Bangsat lo." Panggilan langsung ditutup sepihak. Dava tertawa puas menatap layar ponsel Inggit, berhasil membuat pasangan yang sempat viral itu berantakan. "Syukur lo, mampus tuh cemburu," umpatnya kesal. Dava baru menelpon Tama setelah selesai menerima telepon Biru. Baru pria itu mengembalikan ponsel itu ke Inggit. "Udah?" tanya perempuan itu begitu ponselnya diberikan padanya. "Udah, makasih ya. Mungkin sebentar lagi ada yang mau kesini," ujar pria itu duduk di samping Inggit. Angin yang sepoi-sepoi menambah aksen cantik wajah Ayu yang tertiup perlahan rambutnya. Inggit yang kepanasan sontak mengunci rambut itu dan menggelungnya menjadi satu. Kejadian itu tak luput dari pandangan Dava yang tiba-tiba menatapnya begitu lekat. Pria itu menelan salivannya sendiri saat menyorot leher jenjang Inggit yang begitu menggoda. "Kamu cantik," celetuk pria itu jujur. Ngapain liatin aku kayak gitu?" jawabnya penuh waspada. "Mata gunanya buat ngelihat," jawab Dava enteng. Inggit yang merasa tidak nyaman lekas berdiri dari duduk lesehannya dan berniat menjauh. Namun entah bagaimana ceritanya, pria itu malah menarik tangan Inggit hingga ia terduduk kembali dengan posisi tak beraturan. "Duduk Git, mau kemana?" ucapnya mencekal tangan Inggit dalam genggaman. Lepas Fah, jangan gini dong, gue udah punya suami. Nanti bisa bikin orang yang lihat salah paham." "Gak ada yang lihat, gue tahu lo punya suami, tapi itu gak masalah. Gimana kalau kita balikan?" "Sinting," ucap Inggit mencoba berdiri lagi. Dengan cepat pria itu menahannya, bahkan menjatuhkan kepalanya pada pangkuan mantan pacarnya itu. Kejadian tersebut sudah tertangkap seseorang yang tengah menghampiri dari jarak berpuluh-puluh meter. Biru yang baru saja menyelesaikan kerangka untuk menyusun acara besok menyempatkan berkabar pada istrinya. Mumpung sudah selesai dan sinyal sedang memungkinkan, alih-alih mendapat kabar sayang, ia dibuat jengkel dengan kelakuan Dava yang menerima teleponnya. Biru jelas murka. Pria itu langsung meninggalkan poskonya dan menuju ke tetangga desa yang jaraknya bisa ditempuh tidak terlalu jauh dengan motor. 15 menit untuk normalnya, namun dalam keadaan panas bahkan kurang dari 10 menit, pria itu sudah sampai di posko KKN kelompok 15. Pria itu datang dan langsung mendatangi rumah itu dengan mencoba untuk tenang. Pas saat Tama keluar dari rumah. "Tama, gue mau ketemu Inggit, ada?" tanyanya mulai tak ramah. Dadanya bergerumuh jengkel saat pria itu menyebut istrinya sedang kebagian tugas bersama Dava. "Kebetulan gue mau ke sana, mereka terjebak macet di jalan, jadi tidak bisa pulang," jawab Tama jujur. "Lo gimana sih? Kenapa membiarkan Inggit hanya sama Dava? Emang gak bisa banget gitu ganti orang lain kalau hanya berdua?" Kita profesional kerja ya, dalam kelompok kadang random dan gak pilih-pilih. Sama satu hal lagi, ini kelompok kita, jadi lo gak bisa masuk ngatur gitu aja dong," sela Tama tak terima. "Iya, gue tahu, tapi lo tahu sendirilah, mereka itu pernah punya hubungan, dan sekarang malah dapat kabar kayak gini. Siapa yang gak marah coba?" "Lo jangan ngegas dulu deh, mereka kan cuma pergi untuk keperluan kelompok, bukan semata-mata pergi untuk lainnya. Jadi gue rasa lo hanya salah paham. Gimana kalau kita samperin bareng? Gue nebeng lo sekalian, susah nyari pinjaman motor." Tama dan Biru langsung menyusul Dava dan Inggit ke lokasi. Dilihat dari jauh, kedua orang terjebak macet itu tengah berteduh di bawah pohon rindang pinggir jalan dengan posisi tidak normal.
Suasana terik matahari yang panas menambah panas hati Biru melihat itu.